Rasmus Hojlund mengungkapkan bahwa dirinya sudah menolak tawaran dari klub lain untuk bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Ada banyak ketertarikan, bagi saya Manchester United selalu menjadi prioritas utama, ucap Hojlund kepada Tipsbladet. Setidaknya mereka memiliki seseorang yang kelihatannya akan mengacaukan orang-orang dan memasukkan tubuhnya ke sana. Dia agresif, dan dia seorang pelari, kata Neville kepada Sky Sports. Rasmus Hojlund harus melewatkan 3 pertandingan pertama Manchester United di Liga Inggris musim 2023. Dia harus absen karena mengalami cedera punggung sejak bergabung dengan Setan Merah. Namun, Hojlund dinyatakan fit untuk pertandingan tandang melawan Arsenal di Emirates Stadium pada akhir pekan lalu. Dia baru dimainkan pada menit ke-67 menggantikan Anthony Martial dalam laga yang berakhir 1-3 untuk kemenangan Arsenal. Pemain timnas Maroko tersebut dianggap punya semua yang dibutuhkan dari seorang gelandang jangkar. Manchester United secara resmi mengumumkan kedatangan Sofyan Amrabat pada Sabtu kemarin. Setan Merah memboyong Amrabat tersebut dengan status pemain pinjaman dari Fiorentina hingga akhir musim 2024. Dikutip dari Opta, Amrabat merupakan pemain nomor 6 murni yang jadi benteng pertama dalam transisi bertahan. Erik ten Hag pun sangat senang akan keberhasilan mendatangkan Amrabat. Ia percaya, Amrabat bakal jadi pelengkap yang pas untuk strateginya di Man United. Sudah sejak awal musim, salah satu harapan saya adalah mendapatkan pemain nomor 6 lagi, seorang gelandang jangkar, di skuad karena sepanjang musim Anda butuh kedalaman di sana, ujar ten Hag dilansir dari Standard. Jadi kami senang bisa memilikinya dan rasanya dia akan berkontribusi terhadap target tinggi yang kami tetapkan, tegas ten Hag. Manchester United dikabarkan siap-siap membuang Jadon Sancho pada bursa transfer Januari tahun 2024. Manajemen MU sangat marah melihat Sancho terlibat dalam kritik publik terhadap Erik ten Hag. Menurut Mirror, MU sangat marah dengan cara Sancho muncul di media sosial dan menyatakan bahwa dia berlatih di level tinggi, dan ada kebohongan yang tersebar tentang dia. Erik ten Hag tidak menurunkan Jadon Sancho pada pertandingan di Stadion Emirates tersebut. Pemain berkebangsaan Inggris itu tidak terima dengan pernyataan ten Hag. Dia menepis klaim sang pelatih melalui unggahan di media sosial. Jangan percayai semua yang Anda baca. Saya tidak akan membiarkan orang-orang mengatakan hal-hal yang sepenuhnya tidak benar. Saya telah berperilaku sangat baik dalam latihan pekan ini, tulis Sancho di media sosial miliknya, seperti dikutip dari BBC. Cristiano Ronaldo kembali membela Liga Pro Saudi, kali ini menegaskan bahwa itu lebih kompetitif ketimbang kompetisi papan atas di tanah airnya. Ronaldo menegaskan Liga Saudi bahkan lebih baik ketimbang Liga Primer di tanah airnya dan berpendapat bahwa semua liga dan negara tidak bisa lepas dari kritik. Kritik itu wajar, liga apa yang tidak dikritik? Di mana tidak ada masalah dan kontroversi? Itu ada di mana-mana. Spanyol, Portugal, ujarnya dalam konferensi pers. Saya sudah tahu, saya terus tekankan, semua orang mengira saya gila. Gila tidak begitu gila, bermain di Liga Arab Saudi sudah menjadi hal biasa. Sebagai pemain Al Nassr, saya tahu ini akan terjadi, merupakan suatu kehormatan untuk mengubah budaya dan sepak bola suatu negara, memiliki bintang-bintang hebat, itu membuat saya bangga. Janji yang ia berikan adalah ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain di Man United. Dan dia akan memberikan semua kemampuan terbaiknya setiap ia turun untuk bertanding membela skuad Man United. Saya tak mau terlalu berbicara banyak tentang diri saya sendiri. Yang pasti saya ingin membuktikan diri saya di atas lapangan. Satu hal yang bisa saya janjikan adalah saya akan memberikan yang terbaik bagi klub ini. Amrabat sendiri musim ini didatangkan dari Fiorentina sebagai pemain pinjaman dengan biaya sebesar 10 juta euro. Akan tetapi selain itu ia juga bisa dipermanenkan dengan mahar tambahan sebesar 25 juta euro. Seperti yang diketahui, Diallo mengalami cedera di bagian lutut saat pramusim. Cedera ini membuat sang pemain tak bisa mengikuti laga Premier League. Selain itu potensi sang pemain untuk dipinjamkan musim ini untuk semakin memperluas pengalamannya juga harus dibatalkan.
Setelah memposting foto perkembangan kesehatannya, Diallo juga menulis melalui sosial media terkait kondisinya. Saya sempat menakutkan yang terbutuk. Tapi alhamdulillah tidak ada yang serius, ujar Diallo senang karena kondisinya rupanya lebih baik dari dugaan. Meskipun sang pemain dalam proses penyembuhan yang cukup lancar, namun masih belum diketahui secara pasti kapan ia bisa bertanding lagi. Akan tetapi dengan proses yang cukup positif tersebut kemungkinan Diallo akan bisa bermain lebih cepat dari prediksi awal. Dilansir Spanish Publication Sport, peluang Antoine Griezmann tampil di Amerika Serikat musim depan terbuka lebar. Pemain Prancis itu dikabarkan ingin bermain di tempat yang memiliki tekanan lebih rendah ketimbang La Liga sekarang. Griezmann sendiri sejatinya masih terikat kontrak bersama Atletico Madrid sampai tahun 2026 mendatang. Saya ingin bermain di MLS dan menikmati permainan di sana untuk menjadi kompetitif dan bisa bermain di sana serta bermain di tingkat tertinggi saya, ujar Griezmann dilansir Daily Mail. Atletico pun dilaporkan sudah mulai menyiapkan beberapa nama calon pengganti seorang Griezmann. Satu di antaranya adalah bintang Juventus, Federico Chiesa yang mendapat bandrol sebesar 60 juta euro. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez merasa jika kritikan yang dialamatkan kepada Robert Lewandowski dalam beberapa pekan terakhir sangat berlebihan. Lewandowski sempat mendulang satu gol melalui sepakan penalti di menit ke-88 sekaligus membantu Barca menang 1-2 atas Barcelona. Banyak yang metasa kontribusi Lewi secara keseluruhan terbilang buruk karena ia tak menemukan posisi yang tepat. Namun Xavi justru membela penyerangnya itu. Saya pikir kami terlalu banyak meminta kepadanya. Robert sudah memberikan kami 4 angka dalam 2 laga. Ia mencetak gol di pertandingan pekan lalu dan sekarang. Ia adalah pemain penting. Ia bermain baik. Ia bermain lebih sederhana dan bermain di posisi bagus. Nama Jesper mulai banyak dikenal publik sepak bola sejak memutuskan pindah ke Eintracht Frankfurt pada musim panas 2021 lalu. Napoli jadi klub yang beruntung mendapatkan Lindstrom. Jesper Lindstrom yang setelah bersedia menebusnya di angka 20 juta euro kepada Frankfurt. Saya adalah pendukung Liverpool, jadi itu akan menjadi pengalaman yang sangat menarik. Tapi apakah itu akan menjadi langkah yang cerdas, kata Lindstrom dikutip dari Tipsbladet. Itulah mengapa saya pikir Napoli mewakili perubahan yang baik. Ini adalah salah satu klub terbaik di dunia dan mereka mengatakan saya akan memiliki banyak kesempatan untuk bermain. Teka-teki masa depan Mason Greenwood akhirnya terpecahkan pada deadline day bursa transfer musim panas 2023. Mason Greenwood akhirnya resmi bergabung bersama klub Liga Spanyol, dengan status pinjaman. Ia akan berseragam Getafe hingga Juni tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Manchester United sempat membekukan sang pemain karena adanya tuduhan pelecehan seksual. Sayangnya, kasus hukum itu membuat banyak yang meragukan Mason Greenwood bisa kembali ke performa terbaiknya. MU pun mendapatkan tekanan dari para penggemar untuk melepas Greenwood. Setelah MU mencapai kata sepakat dengan pemain muda berusia 21 tahun itu, kini Mason Greenwood resmi berseragam Getafe. Bos Liverpool Jurgen Klopp mengaku puas melihat penampilan anak-anak asuhnya yang tampil begitu meyakinkan saat menghajar Aston Villa. The Reds kemudian bisa menambah 1 gol lagi melalui Mohamed Salah di babak kedua. Usai pertandingan, Jurgen Klopp bisa tersenyum dengan lebar di atas lapangan. Ia lantas mengaku puas dengan tampilan meyakinkan anak-anak asuhnya menghadapi tim sekelas Aston Villa. Itu adalah pertandingan papan atas, yang terbaik untuk sementara waktu, untuk waktu yang lama. Dalam wawancara terpisah dengan Sky Sports, Jurgen Klopp mengatakan anak-anak asuhnya bisa menang karena mereka menjalankan semua instruksi yang diberikan tim pelatih. Termasuk instruksi dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kai Havertz sempat membuang sebuah peluang emas saat sudah berdiri bebas di depan gawang Manchester United. Ia pun langsung viral di sosial media dan jadi bahan olok-olok. The Gunners sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marcus Rashford di menit ke-27. Tak butuh waktu lama, kurang dari semenit,
tim besutan Mikel Arteta bisa langsung menyamakan skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai lewat sepakan Martin Odegaard. Declan Rice kemudian membawa The Gunners unggul 2-1 di menit ke-90 plus 6. Arsenal akhirnya menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 3-1 lewat gol Gabriel Jesus di menit ke-90 plus 11. Namun terlepas dari hasil manis ini, ada hal buruk yang dibuat Kai Havertz yang membuatnya gagal mencatatkan namanya di papan skor. Dia seharusnya bisa mencetak gol pertama Arsenal di menit ke-13. Alhasil, Kai Havertz pun langsung menjadi sorotan dan menjadi bahan olok-olok di sosial media setelah videonya viral. Media Inggris menulis, 65 juta pound, hanya untuk ini. Sejak direkrut Arsenal dari Chelsea membuat beberapa fans mendoakannya agar tak lagi buang-buang peluang emas. Leon Goretzka tak dipanggil oleh Hansi Flick untuk memperkuat timnas Jerman pada FIFA Matchday pertama di musim 2023-2024 ini. Leon Goretzka bisa dibilang masih berada dalam performa terbaiknya. Meski nasibnya di Allianz Arena sempat dipertanyakan, pemain 28 tahun itu berhasil membuktikan diri sebagai starting 11 Thomas Tuchel dalam 3 laga pertama Bundesliga musim ini. Sang pemain mengaku sangat kecewa karena namanya tak dipanggil untuk memperkuat timnas. Akan tetapi, Goretzka mengaku memahami maksud Hansi Flick setelah pelatih Der Panzer itu secara pribadi berbicara padanya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya yakin pintu untuk memperkuat timnas akan kembali terbuka dan menurut saya wajar merasa kecewa. Saya sama sekali tak menyangka tak akan dipanggil, ujar Goretzka dalam wawancara pasca laga kontra Gladbach, dilansir dari Kicker. Striker Brentford Ivan Toney akan menjadi target buruan utama dari skuad Chelsea di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Karena itu Pochettino langsung menargetkan Ivan Toney dari Brentford musim dingin mendatang. Dilansir dari Evening Standard, keputusan Pochettino ini sendiri tak lepas dari tumpulnya lini serang Chelsea saat ini yang baru mencetak 5 gol dari 4 laga. Namun yang cukup menarik untuk dibahas adalah Ivan Toney sendiri saat ini masih belum bisa bermain di Premier League. Sang striker mendapatkan sanksi dari FA karena kedapatan melanggar peraturan dengan berjudi. Di sisi lain Brentford sendiri sebenarnya tak rela untuk melepaskan striker andalannya tersebut dan akan mencoba untuk membentengi Toney dengan bandrol harga yang tinggi.